Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk seluruh anak nagari dimanapun Anda berada. Di dalam khazanah budaya Minangkabau, ada satu kata yang menjadi induk dari segala aturan, pengikat dari segala kesepakatan, dan cahaya yang menerangi jalan setiap langkah kehidupan kita dari masa ke masa. Kata itu adalah limbago. Bukan sekadar sebuah nama atau istilah biasa. Ia adalah intisari dari seluruh tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang menjadi pegangan, pedoman, dan pembimbing langkah setiap orang dari masa ke masa. Limbago adalah segala sesuatu yang diucapkan, disepakati, dan diwariskan secara turun-temurun yang dirasakan kebenarannya menembus ke dalam hati sanubari, lalu dijalankan dengan mengikuti petunjuk akal yang sehat serta dibimbing oleh ilmu yang bermanfaat. Ia tidak tertulis di atas kertas belaka, melainkan tertanam di dalam dada, tumbuh bersama pertumbuhan setiap anak nagari, dan dijunjung tinggi sebagai cahaya yang menerangi jalan di tengah gelapnya zaman yang terus berubah rupa. Dengarkanlah petuah leluhur. Nan dikatokan limbago adola, nan taraso di hati manuruik akajo ilimu. Yang disebut limbago itu adalah yang terasa kebenarannya di dalam hati, dijalankan dengan mengikuti petunjuk akal yang sehat, serta dibimbing oleh ilmu yang luhur. Adat yang lahir dari kesepakatan bersama, yang bersumber dari kesadaran akan kebenaran, tidak akan memiliki bentuk yang nyata, dan tidak akan mengalir ke setiap generasi, jika tidak dituangkan melalui limbago. Limbago itulah yang mengisi ruang-ruang kosong dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyalurkan kehendak adat agar sampai kepada setiap orang dengan jelas dan teratur. Tanpa limbago, adat ibarat air yang tidak ada wadahnya, akan tumpah kemana-mana, tidak tertampung, tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan memeliharanya dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Adaik diisi limbago dituang. Ingat adaik janyo rusak, jago limbago janyo sumbang. Gadang adaik dek limbago tagak sumpik dek isinyo. Adat diisi, limbago dituangkan. Jagalah adat supaya tidak rusak. Peliharalah limbago supaya tidak menyimpang. Besarlah adat karena adanya limbago. Tegaklah kokoh dan rapat karena isinya yang utuh. Jagalah adat agar tidak rusak oleh perubahan zaman yang tidak membawa kebaikan. Peliharalah limbago agar tidak sumbang, tidak berbelok dari jalan yang lurus, tidak bercampur dengan hal-hal yang merusak keasliannya. Semakin kokoh dan benar limbago yang kita pegang, semakin megah dan tegak berdiri adat kita di tengah pergaulan dunia. Sebuah bangunan yang isinya padat dan rapat tidak akan mudah roboh tertiup angin, tidak mudah runtuh diguncang gempa. Demikian pula halnya dengan limbago. Apabila isinya benar, utuh, dan tidak ada yang kurang, maka adat Minangkabau akan tetap tegak berdiri kokoh. Tidak goyah oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Dalam tatanan limbago, segala sesuatu berjalan dengan aturan yang tetap dan ketentuan yang jelas. Tidak ada sesuatu yang berubah tanpa alasan yang nyata. Tidak ada yang berpindah tempat tanpa sebab yang dapat diterima oleh akal dan hati nurani. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya. Segala sesuatu yang berubah pasti ada alasannya yang disepakati bersama. Tidak ada yang berubah semata-mata karena kehendak seorang. Tidak bergeser karena angin zaman yang lewat. Kok indak ado barado, indak tampuo basarang randah. Kok tak sabab bakarano, indak limbago kabarubah. Jika tidak ada sesuatu yang menjadi dasarnya, tidak akan jatuh ke tempat yang rendah. Jika tidak ada sebab yang menjadikannya limbago, tidak akan berubah sedikit pun. Sebuah benda tidak akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menggerakkannya. Sebuah pohon tidak akan tumbang jika tidak ada angin yang menerpa atau akarnya yang rapuh. Demikian pula halnya dengan limbago. Ia tidak akan berubah, tidak akan bergeser, tidak akan diganti, kecuali ada sebab yang jelas. Ada kesepakatan yang bulat, ada alasan yang dapat diterima oleh seluruh kaum dan seluruh nagari.
Perubahan tidak boleh dilakukan atas kemauan seorang diri, tidak boleh dilakukan karena ikut-ikutan zaman, tidak boleh dilakukan karena terpaksa oleh keadaan yang bukan atas kehendak kita. Hanya apabila ada sebab yang nyata dan disepakati bersama, barulah perubahan itu dapat dipertimbangkan. Namun tetap berpegang pada prinsip bahwa kebenaran itu tidak pernah berubah. Hanya cara menyampaikannya yang disesuaikan dengan keadaan. Seluruh isi limbago itu dibagi menjadi 10 bagian yang tersusun rapi, saling berkaitan, dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang berdiri terpisah. 10 bagian itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yang masing-masing memiliki kedudukan, fungsi, dan makna yang mendalam, dari yang menjadi dasar hingga yang menjadi kesepakatan, dari yang asli hingga yang disepakati bersama. Limbago nan sapuluah dibagi ateh. Partamo cupak nan duo kaduo undang, nan ampek katigo, kato nan ampek. Limbago yang 10 itu dibagi menjadi beberapa bagian pertama. 2 cupak kedua, 4 undang ketiga, 4 kato. Cupak adalah ukuran, adalah dasar, adalah batas yang tidak boleh dilampaui. 2 cupak itu menjadi dasar dari seluruh bangunan limbago. Di atas keduanya, segala aturan lainnya dibangun. Cupak nan duo adalah, partamo cupak usali kaduo cupak buatan. 2 cupak itu adalah, pertama, cupak yang asli kedua, cupak yang buatan atau kesepakatan bersama. Cupak usali adalah dasar yang bersumber dari fitrah manusia, dari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dibuat-buat oleh manusia. Ia adalah kebenaran yang tidak berubah oleh waktu, tidak berubah oleh tempat, tidak berubah oleh keadaan. Seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, itu adalah ketentuan yang asli, yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Demikian pula cupak usali, ia adalah kebenaran yang sudah ada sejak semula. Sebelum ada nagari, sebelum ada kaum, sebelum ada kita semua. Cupak buatan adalah kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, disesuaikan dengan keadaan, tempat, dan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Ia tidak bertentangan dengan cupak usali, justru ia menjelaskan, melengkapi, dan menyesuaikan penerapan kebenaran yang asli dengan keadaan yang beragam di setiap nagari dan setiap luhak. Ia adalah perwujudan kebijaksanaan leluhur, memegang teguh yang asli, namun menyesuaikan cara pelaksanaannya agar tetap hidup dan berfungsi di tengah masyarakat yang terus berkembang. Undang adalah aturan yang ditetapkan, disepakati, dan ditaati bersama. Ia menjadi batas yang jelas antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. 4 undang itu mencakup lingkungan kehidupan yang semakin luas, dari yang paling dekat di sekitar kita hingga yang paling jauh yang mengikat seluruh kaum. Undang-undang nan ampek adalah, partamo undang-undang nagari, kaduo undang-undang urang dalam nagari, katigo undang-undang luhak, kaampek undang-undang nan 20. Undang-undang nagari adalah aturan yang berlaku di dalam lingkungan nagari, yang disepakati oleh para pemuka dan seluruh warga nagari itu sendiri. Setiap nagari memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, menyesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip yang lebih tinggi. Undang-undang orang di dalam nagari adalah aturan yang mengatur hubungan antar orang, antar keluarga, antar kaum yang berdiam di dalam satu nagari. Ia mengatur cara kita hidup berdampingan, bagaimana bertetangga, bagaimana bekerja sama, bagaimana menyelesaikan perselisihan, bagaimana saling membantu dalam suka maupun duka. Undang-undang luhak adalah aturan yang berlaku di tingkat yang lebih luas, meliputi beberapa nagari yang berada di satu wilayah yang sama, yang berasal dari satu asal yang sama. Ketika urusan tidak dapat diselesaikan di tingkat nagari, maka dibawa ke tingkat luhak, yang memiliki aturan yang disepakati bersama oleh seluruh nagari di wilayah itu.
Undang-Undang 20 suku adalah aturan yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh orang Minangkabau, dimanapun mereka berada. Ia adalah kesepakatan yang paling luas, yang mengikat 20 suku besar yang menjadi asal-muasal orang Minang. Aturan ini menjadi pegangan utama yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, karena di atasnya tidak ada lagi yang lebih tinggi. Ia adalah kesepakatan yang paling luhur dan paling menyeluruh. Kato adalah perkataan yang disepakati, janji yang diucapkan, keputusan yang diambil bersama. Kato menjadi pengikat yang kuat di antara sesama manusia, yang jika sudah diucapkan dan disepakati, menjadi ketentuan yang tidak boleh diingkari. 4 kato itu mengatur bagaimana sesuatu itu dimulai, disepakati, dipertahankan, dan diselesaikan, baik yang datang dari leluhur maupun yang lahir dari kesepakatan masa kini. Kato nan ampek adalah partamo kato pusako, kaduo kato mupakai, katigo kato dahulu batapeki, kaampek kato kudian kato bacari. 4 kato itu adalah: pertama, kato pusako kedua, kato mupakat ketiga, perkataan yang dahulu dijadikan pegangan keempat, perkataan yang kemudian dicari persamaannya. Kato pusako adalah perkataan yang diwariskan dari leluhur, yang telah diucapkan dan disepakati oleh orang-orang terdahulu, lalu diturunkan kepada kita untuk dijaga dan dilaksanakan. Ia adalah janji yang telah disepakati oleh mereka yang mendahului kita, yang menjadi amanah yang harus kita pelihara dan sampaikan kepada anak cucu kita kelak. Kato mupakat adalah perkataan yang disepakati bersama oleh kita yang hidup di masa kini. Ketika menghadapi persoalan baru yang belum pernah dihadapi oleh leluhur, atau ketika membutuhkan keputusan yang disesuaikan dengan keadaan masa kini, maka kita bermusyawarah, saling bertukar pikiran, hingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kato mupakat melengkapi kato pusako yang lama tetap dijunjung, yang baru disepakati bersama. Kato dahulu batapeki artinya apabila ada perkataan yang telah diucapkan dan disepakati terlebih dahulu, maka itulah yang dijadikan pegangan dan dasar. Sesuatu yang telah disepakati sebelumnya tidak boleh digantikan oleh perkataan yang datang kemudian, kecuali dengan kesepakatan bersama yang melunakkan atau mengubahnya. Yang terdahulu menjadi dasar, menjadi pegangan, menjadi bukti yang kuat. Kato kudian kato bacari artinya apabila ada perkataan yang datang belakangan, maka kita harus mencarikan persamaannya dengan perkataan yang telah ada sebelumnya. Kita tidak langsung menolak, tidak langsung menerima, kita mencarikan jalan tengah, mencarikan kesesuaian, mencarikan bagaimana hal yang baru itu dapat selaras dengan hal yang lama. Yang lama tidak dibuang, yang baru tidak ditolak, dicarikan persatuannya, dicarikan kesesuaiannya, agar keduanya dapat hidup berdampingan dengan rukun, sebagaimana hidangan yang disajikan di atas meja bersama-sama, dimakan bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Demikian pula kehidupan dalam nagari ini dijalani bersama, diatur bersama, dan dinikmati bersama. Tidak ada yang dipisahkan, tidak ada yang dikecualikan. Gulai kacang dalam bulango, masak sanjo dimakan pagi, dimakan anak mudo-mudo aso, adaik duo limbago, pakaian basamo dalam nagari binguang, jo miskin jan di lendo. Gulai kacang di dalam kuali, dimasak bersama-sama, dimakan pada waktu pagi, dimakan oleh anak-anak muda, bersama-sama. Demikianlah adat dengan dua limbago, dipakai bersama-sama di dalam nagari, yang kaya maupun yang miskin, jangan saling merendahkan. Adat dan limbago itu bukan milik orang kaya saja, bukan milik orang berkuasa saja, bukan milik satu kaum saja. Ia dipakai bersama-sama oleh seluruh warga nagari, dari yang tertua hingga yang termuda, dari yang paling kaya hingga yang paling sederhana. Orang yang kaya jangan merendahkan orang yang miskin, karena mungkin yang miskin justru lebih menjaga limbago daripada yang kaya. Orang yang miskin jangan merasa rendah diri di hadapan yang kaya, karena di dalam limbago semua orang sama kedudukannya. Semua sama di hadapan aturan yang disepakati bersama.
Semua berdiri di atas garis yang sama, semua memegang tali yang sama, semua berjalan di jalan yang sama. Itulah kekuatan Limbago. Ia tidak memandang harta, tidak memandang pangkat, tidak memandang keturunan. Yang ia lihat hanyalah satu hal. Apakah kita menjalankannya dengan tulus di dalam hati, mengikuti petunjuk akal yang sehat, dan dibimbing oleh ilmu yang luhur? Maka marilah kita bersama-sama menjaga Limbago, agar adat tidak rusak, agar aturan tidak menyimpang, agar kesepakatan tidak memihak. Karena Limbago bukanlah warisan yang kita pelihara sendirian, ia adalah amanah yang kita pinjam dari leluhur, yang kelak harus kita serahkan kembali kepada anak cucu kita dalam keadaan yang masih utuh, masih kuat, dan masih lurus jalannya. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Bagian mana dari 10 isi Limbago yang menurut Anda paling penting untuk kita jalankan di masa kini? Bagikan video ini agar semakin banyak anak nagari yang memahami, agar Limbago tetap terjaga, adat tetap tegak, dan kita semua tetap berjalan di atas jalan yang lurus bersama-sama. Ikuti Minang Mustika Jaya untuk mendalami setiap bagian dari 10 isi Limbago secara mendalam, satu persatu, perlahan, dan penuh hikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.